Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Olis Aisyah. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Di antara kalian mungkin ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Baiklah, agar kalian lebih tahu tentang teks laporan hasil observasi, kita akan memulai pembelajaran ini dari definisi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran atau pemaparan suatu objek dari hasil pengamatan yang dilakukan. Jadi, ketika kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pengamatan atau observasi. Kalian mencatat semua hal dari hasil observasi itu, kemudian dituliskan dalam sebuah teks yang disebut teks laporan hasil observasi. Nah, kalian perlu ketahui bahwa teks laporan hasil observasi memiliki beberapa ciri. Di antaranya, 1. Bersifat universal. Jadi, hal yang dilaporkan itu bersifat umum. Objek yang dilaporkan harus bersifat tunggal. Ya, jadi jangan melaporkan sesuatu yang sifatnya itu beraneka. 1 yang bersifat tunggal. Yang ketiga, isi laporan hasil observasi berdasarkan fakta yang ditemukan ketika kalian melakukan observasi. Jadi tidak melaporkan sesuatu yang sifatnya tidak ditemukan ketika observasi. Yang keempat, ditulis secara lengkap. Jadi hasil dari observasi itu ditulis secara lengkap. Dan yang terakhir, bukan opini pribadi. Ya. Jadi sekali lagi, bukan opini pribadi. Itulah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Seperti teks lainnya, teks laporan hasil observasi pun memiliki beberapa struktur, yaitu pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi definisi dari benda yang dilaporkan atau yang diobservasi, juga nama Latin atau klasifikasi benda yang dilaporkan atau objek yang dilaporkan. Nah, itu semua berada dalam pernyataan umum. Sedangkan struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi bagian-bagian benda atau objek yang dilaporkan. Misalnya, bagian-bagian tubuh objek. Kalau objeknya berupa hewan, berarti bagian tubuh hewan yang dilaporkan. Bagaimana binatang atau hewan itu makan dan apa yang dimakan. Lalu, misalnya cara binatang itu berkembang biak, ya, itu juga harus disampaikan. Kalau ini binatang peliharaan atau binatang ternak,
bagaimana perawatan binatang tersebut. Nah, itu disampaikan dalam deskripsi bagian. Jadi setiap bagian dideskripsikan. Tadi misalnya meliputi cara bagian tubuh itu, yang keduanya adalah bagaimana binatang itu makan, perkembangbiakannya dan perawatannya. Sedangkan yang terakhir yang disebut dengan deskripsi manfaat yaitu berisi manfaat dari objek atau benda yang dilaporkan, manfaat bagi lingkungan ataupun mungkin bagi manusia. Sebetulnya masih ada struktur yang keempat yang disebut kesimpulan. Tetapi kesimpulan sifatnya opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak di dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, itulah anak-anakku tentang struktur teks laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya kalian simak slide berikutnya yang berisi struktur dan bagian dari struktur yang ada di dalam struktur itu dan pemaparan struktur itu. Itu saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.